Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Pemakala kelompok 1 yaitu Dila Novrianti dan Nurul Watilwako akan mempresentasikan makalah tentang keterampilan membuka pelajaran PAI dengan bahasa Arab. Baiklah, di sini kami akan langsung saja membacakan yaitu materinya. Dan yang pertama yaitu pengertian keterampilan membuka pelajaran. Menurut Zainal Aqib, membuka pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan guru atau infrastruktur untuk menciptakan suasana siap mental dan penuh perhatian pada diri siswa atau peserta pelatihan. Sedangkan Saiful Bahri mengemukakan bahwa keterampilan membuka pelajaran adalah perbuatan guru untuk menciptakan sikap mental dan menimbulkan perhatian anak didik agar terpusat pada yang akan ia pelajari. Membuka pelajaran atau set education ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada bahan yang akan dipelajarinya, sehingga memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Dari beberapa pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa membuka pelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian peserta didik agar terpusat pada hal-hal yang akan ia pelajarinya. Sedangkan keterampilan membuka pelajaran adalah kemampuan yang harus dimiliki guru dalam membuka pelajaran sehingga peserta didik tersebut siap dan fokus dalam menerima materi atau dalam proses belajar mengajar tersebut. Dia mampu menerima materi yang diberikan oleh guru tersebut dengan mudah. Keterampilan membuka pelajaran merupakan kunci dari seluruh proses pembelajaran yang harus dilaluinya. Sebab jika seorang guru pada awal pembelajaran tidak mampu menarik perhatian peserta didik, maka proses dan tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dengan baik. Kegiatan membuka pelajaran tidak hanya dilakukan oleh guru pada awal pembelajaran, tetapi juga pada setiap kegiatan inti pembelajaran yang akan dicapai. Menarik perhatian siswa, memberikan acuan dan memberi kaitan antara materi dan pembelajaran yang akan dikuasai oleh peserta didik dengan bahan yang akan diajarkan. Untuk menciptakan kondisi kesiapan mental siswa dan mengikuti pembelajaran, maka kegiatan membuka pelajaran tidak hanya dengan melakukan kegiatan yang bersifat administrasi. Contohnya adapun kegiatannya yaitu dengan pertama yaitu mencek kehadiran siswa, menyiapkan alat-alat pelajaran dan mempersiapkan buku sumber dan kegiatan administrasi. Kegiatan atau pemeriksaan yang bersifat administrasi saja pada saat mengawali pembelajaran belum tentu bisa mencapai sasaran menumbuhkan kesiapan mental siswa secara optimal. Dengan demikian, kegiatan pembukaan pelajaran selain untuk mempersiapkan hal-hal yang bersifat teknis administratif, terutama harus memfokuskan pada upaya mengkondisikan baik fisik dan mental, perhatian dan motivasi siswa untuk mengikuti kegiatan inti pembelajaran. Maka tujuan dari keterampilan membuka pelajaran yang pertama yaitu membangkitkan motivasi dan perhatian siswa. Yang kedua, membuat anak memahami bentuk tugas. Yang ketiga, menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pelajaran. Yang keempat, menyadari siswa akan hubungan antara pengalaman bahan yang sudah dimiliki atau diketahui dengan yang akan ia pelajari nantinya. Selanjutnya itu memberikan gambaran tentang pendekatan atau kegiatan yang akan diterapkan atau dilaksanakan dalam kegiatan tersebut.
berikut ini terdapat contoh kegiatan membuka pelajaran. Contohnya yaitu guru. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari suatu pokok bahasan baru, yakni tentang rukun Islam. Tetapi sebelum kita pelajari lebih lanjut, ada yang tahu apa itu rukun Islam? Ya, contohnya dengan menunjuk seorang siswa atau ada yang mengajukan tangannya, misalnya yaitu ya kamu Indra, dan begitu juga seterusnya. Dan selanjutnya yaitu penjelasan bentuk-bentuk keterampilan membuka pelajaran PAI dan bahasa Arab yang digunakan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nurul Watilwako. Kepada Nurul disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurul Watilwako akan melanjutkan menyampaikan makalah selanjutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk membuka pelajaran PAI dan bahasa Arab yang digunakan. Nah, baiklah, pada poin yang kedua ini, di mana dalam kita kegiatan membuka pelajaran itu berkaitan dengan usaha guru dalam memulai pelaksanaan pembelajaran tematik untuk mengarahkan siswa pada kondisi belajar dan bagaimana cara pembelajaran yang kondusif agar bisa bermakna atau bisa sehingga pelajaran itu bisa bermakna dan bersifat kondusif. Selanjutnya itu kemampuan seorang guru membuka pelajaran itu yaitu suatu upaya guru itu dalam memberikan pengantar atau pengarahan mengenai materi yang akan dipelajari siswa sehingga siswa tersebut siap mental dan tertarik mengikutinya. Selanjutnya yaitu komponen-komponen kita membuka pelajaran, yaitu yang pertama itu menarik perhatian siswa. Jadi komponen-komponen yang kita lakukan untuk membuka pelajaran tersebut itu ada beberapa komponen. Yang pertama kan bagian pertama kan menarik perhatian siswa. Jadi bagaimana kita seorang guru nantinya bagaimana kita tuh menarik perhatian siswa agar dia itu bisa lebih fokus kepada kita saat kita menjelaskan pelajaran di depan kelas. Atau kalau dalam secara daring ini bagaimana cara kita untuk membuka pelajaran itu lebih bersifat menarik gitu, tidak monoton gitu kan. Selanjutnya itu menimbulkan motivasi. Nah, bagaimana cara kita untuk menimbulkan motivasi atau bagaimana cara kita untuk membangkitkan motivasi kita sebagai seorang guru untuk menarik daya belajar siswa tersebut. Nah, yang ketiga itu memberikan acuan atau memberikan penguatan kepada siswa agar siswa tersebut lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, selanjutnya itu membuat kaitan misalnya kita mempelajari agama Islam, apa kaitannya dengan ilmu pendidikan biologi gitu, misalnya apa kaitan dengan ilmu sejarah gitu kan, saling berkaitan antara materi yang satu ini dengan materi yang lainnya gitu kan. Selanjutnya itu beberapa cara yang kita gunakan untuk menarik perhatian siswa tersebut. Nah, di sini saya akan mengupas beberapa cara untuk menarik perhatian siswa tersebut. Yang pertama yaitu gaya mengajar kita itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan alat-alat bantu mengajar. Selanjutnya itu mengubah gaya mengajar kita tuh seorang guru itu bisa berdiri. Misalnya kita kalau kita normal sebelum corona kan kita bertatap muka di depan kelas. Jadi kalau kita mengajarnya, kalau sebelumnya kita duduk menjelaskan materi di depan kelas, setidaknya kita berdiri bagaimana cara kita tuh menarik perhatian siswa itu agar dia itu bisa leluasa mendengar penjelasan kita tersebut. Nah, selanjutnya itu suara kita tuh tidak kecil atau pelan. Setidaknya suara saat kita menyampaikan materi itu lebih jelas gitu, lebih jelas bagi siswa kita.
Nah, selanjutnya itu menimbulkan motivasi. Ya, kita untuk menimbulkan motivasi dapat kita lakukan dengan cara menimbulkan rasa ingin tahu sesuai dengan cara menceritakan peristiwa-peristiwa terpenting yang pernah kita lalui dulu kan. Atau peristiwa-peristiwa terkini yang sesuai dengan materi yang kita pelajari. Selanjutnya yaitu meyakinkan siswa bahwa materi yang akan kita pelajari ini berguna untuk kehidupannya yang akan dipelajari begitu besar sehingga siswa memotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, bagaimana cara kita nantinya seorang guru membuka pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab? Insya Allah kedepannya kita mudah-mudahan PAIC semuanya bisa menjadi guru PAI internasional. Nah, bisa kita mengajar-ngajar di pesantren-pesantren yang internasional gitu kan. Amin. Nah, bagaimana cara kita untuk membuka mata pelajaran PAI dengan menggunakan bahasa Arab? Itu kita pertama itu mengucapkan salam. Di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Nah, kita menanyakan kabar kepada siswa itu kaifa halukum jami'an. Nah, kemudian kita mengucapkan basmalah kepada siswa tersebut seperti hayya bina nafatin liqa'ana gitu kan. Biqiraatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau bisa juga kita membuka pelajaran itu dengan membacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim atau menggunakan bahasa Arab itu bikoratit doa atau mengucapkan doa atau bikoratil basmalah gitu kan. Selanjutnya itu sebelum kita memulai pelajaran itu kita menggunakan bahasa Arabnya itu qabla an nabda dars. Sa'ata akad minal hudur awalan. Nah, itu sebelum kita memulai pelajaran saya akan cek kehadiran siswa. Jadi kita akan mengecek sebelum kita memasuki materi, jadi kita mengecek kehadiran siswa tersebut dengan menggunakan bahasa Arab. Itu bahasa Arabnya itu qabla an nabda ad-dars gitu kan. Sa'ata akad minal hudur awalan gitu kan. Kita kemudian kita mengecek kehadiran siswa itu hal kulut tolabah ya durun. Alhamdulillah kulukun hadirun. Jika semua siswanya sudah hadir semua, jadi kita mengucapkan alhamdulillah kulukun hadirun. Nah, selanjutnya itu kan maka kita akan memasuki materi yaitu wal alan sa'durun an qiraatil apa bahasa Arabnya ya? Wal alan sanadrusu an qiraatil Quran gitu kan. Hal antum musta'dun. Itulah beberapa bentuk yang dapat saya jelaskan membuka pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab. Sekian dari saya dari kelompok kami tampilan makalahnya. Jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.